Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan video sebelumnya, ini adalah video part yang kedua, bab vektor, bab ketiga. Sekarang kita masuk ke subbab C, yaitu pengenalan sin, cos, dan tangen. Yang pertama, aturan sinus, cos, dan tan dalam segitiga siku-siku. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada segitiga P, Q, dan R. Kemudian di dalamnya ada diketahui sudut alfa, beta, dan ini adalah sudutnya siku-siku. PQ ini sama dengan A, QR sama dengan B, dan PR sama dengan C. Sekarang kita coba cari berapa sin dari sudut alfa dan beta. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sin sudut alfa dan sin beta. Bagaimana caranya? Untuk mencari nilai sinus, kata kuncinya adalah sin demi. Sin demi. Ini diingat-ingat ya. Sin demi. Apa itu sin demi? Sin demi itu adalah sin sama dengan sin theta tentunya. Sin sudut sama dengan depan sin demi dibagi dengan miring. Sin theta sama dengan depan per miring. Sin demi, sin depan miring. Berarti kalau yang ditanyakan sin alfa misal, sin alfa, nah alfanya di sini. Maka sin, ini contoh ya, berarti example, sin alfa sama dengan depan per miring. Ingat depannya alfa ini apa? Depannya alfa itu adalah PQ. Oh, berarti di sini adalah PQ per miring. Sisi miringnya mana? Sisi miring adalah PR. B. Sisi miringnya adalah PR. Ini kita bisa juga tuliskan dalam bentuk, lihat, PQ ini kan sama dengan A. Berarti sama aja dengan A per PR itu adalah C. Nah, bisa kita tulis sin alfa sama dengan A per C. Terus yang sin beta misal, betanya ada di sini. Berarti sin beta sama dengan depan per miring. Depannya beta, lihat, depannya beta itu adalah QR. Berarti sama dengan di sini adalah QR dibagi dengan miring. Sisi miringnya tetap PR. Nah, PR berarti sama dengan QR itu adalah B. PR itu adalah C. Nah, sin alfa sama dengan A per C, sedangkan sin beta sama dengan B per C. Kemudian bagaimana kalau cos? Nah, kita geser ke atas. Sekarang kita menentukan cos dari alfa dan beta. Nah, kita tulis di sini. Cos alfa dan cos beta. Oke. Kata kuncinya untuk menentukan cos itu adalah cos sami. Ingat ini ya. Kalau sin tadi sin demi, kalau cos sami. Berarti cos theta atau cos sudut yang ingin kita cari itu sama dengan samping per miring. Loh, berarti kalau contoh kita kalau mau mencari cos alfa, berarti cos alfa sama dengan sampingnya alfa. Ini kan depan alfa, ini samping berarti. Berarti QR per miring. Miringnya adalah PR. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk QR itu adalah B. Berarti B per PR. PR adalah C. Loh. Sedangkan yang cos beta sama dengan sampingnya beta apa? PQ atau A. Berarti di sini adalah PQ per miring. Miringnya adalah C atau PR. Berarti sama dengan PQ-nya tadi A per PR-nya adalah C. Nah, kita sudah dapat cos alfa dan cos beta. Ingat kata kuncinya sin demi, cos sami. Yang ketiga, bagaimana menentukan tan alfa dan tan beta. Ayo gimana yuk? Kalau ini tadi kata kuncinya adalah sin demi, cos sami. Kalau tan itu adalah kata kuncinya tan desa. Nah, sin demi, cos sami, tan desa. Berarti
tan theta atau tan sudut yang kita cari itu sama dengan depan dibagi dengan samping. Contoh tan, misalkan tadi tan alfa sama dengan depan alfanya, ini depannya adalah A atau PQ, berarti di sini adalah PQ per sampingnya adalah QR. Lihat, sampingnya adalah QR berarti sama dengan PQ itu adalah A per sampingnya adalah B. Sedangkan tan beta sama dengan depannya beta apa? QR. Berarti di sini adalah QR per sampingnya beta adalah PQ. Kebalikannya. Berarti di sini sama dengan QR itu adalah B, PQ itu adalah A. Nah, sudah kita bisa menentukan bagaimana mencari sin, cos, dan tan dalam suatu segitiga siku. Contoh, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya di sini diketahui segitiga PQR sama seperti tadi. Di sini sudah diketahui sudut 37, 53 dan ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, sisi di sini PQ itu adalah 4, kemudian sisi QR adalah 3. Yang ditanyakan berapa sin, cos, tan dari sudut 37 dan 53. Yang ditanyakan adalah nilai sin, cos, dan tan dari 37 derajat dan 53 derajat. Ingat pakai kata kunci tadi, sin demi, kosami, dan tan desa. Nah, kita misalkan yang mau menentukan pertama terlebih dahulu adalah sin dari 37. Misal, berarti sin 37 derajat sama dengan, ingat, sin demi depan per miring. Sin 37 depannya 3. Loh, per miringnya. Loh, ini belum diketahui kan? Ini ada 3, ini ada 4. Ini bagaimana mencarinya? Yo, cara mencarinya bagaimana? Pakai Pitagoras. Berarti PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 16 plus 9 sama dengan akar 25 sama dengan PR sama dengan 5. Loh, ini berarti 5. Ingat, biasanya angka-angka ini sering sekali muncul 3, 4, 5, 6, 8, 10. Itu sering-sering muncul sebagai pasangannya dari suatu segitiga siku-siku. Jadi nanti biar cepat, tidak usah menentukan pakai Pitagoras, langsung aja. Kalau 3, 4 gandingannya pasti 5. Kalau 6, 8 gandingannya 10. Ayo kita lanjutkan. Tadi sin sama dengan depan per miring, berarti depannya apa? Depan dari 37 dari 3. Miringnya 5. Loh, sama dengan 3 per 5 itu berapa? 0,6. Atau tulis saja 3 per 5 gitu aja nggak apa-apa. Terus cos dari 37 sama dengan kosami, cos samping per miring, berarti di situ adalah 4 per 5 atau berapa? 0,8. Terus tan 37 tan desa depan per samping, berarti sama dengan depannya berapa? Depan 37 3 per sampingnya berapa? 4. Nah, sin cos tan dari 37 sudah dapat. Sekarang sin 53 sin demi depannya sin 53 berapa? 4. Depannya 53 4, berarti di sini sama dengan 4 sin demi depan per miring. Miringnya berapa? 5. Sama dengan 0,8. Terus sin lagi cos 53 sama dengan, ingat, kosami, samping cos 53 sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti di sini adalah 3 per 5 atau 0,6. Terus yang ketiga, tan 53 sama dengan tan desa.
tan 5/3 sama dengan desa, depan per samping, berarti 4/3. Berarti sama dengan 4/3. Nah, gampang kan? Sin cos tan dari beberapa sudut yang diketahui pada suatu segitiga siku-siku. Yang kedua, nilai sin, cos, dan tan untuk berbagai sudut istimewa. Nah, sekarang yang kedua yang perlu kalian ketahui. Kalau yang pertama tadi sin, cos, tan dalam sudut segitiga siku-siku, sekarang nilai sin, cos, dan tan untuk berbagai sudut istimewa. Nah, di sini kita sudah dapat tabel dari berbagai sudut istimewa, yaitu mulai dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90. Kita ingin mencari nilai sin, cos, dan tan dari berbagai sudut istimewa ini tadi. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. Sin 30, setengah. Sin 37 sama dengan, tadi berapa yuk? 3/5 atau 0,6. Terus, sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 53, tadi berapa yuk? 4/5 atau 0,8. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Terus yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian hafal itu hanya atasnya saja, sin tetanya saja. Untuk di cos ini adalah kebalikannya. Berarti lihat, sin 0 itu adalah mulai dari sini. Kita tulis dari kebalikannya, sin kiri. Berarti sin 0 itu adalah 1. Terus setengah akar 3, ya kan? Setengah akar 3. Terus di sini ada 4/5. 4/5. Di sini ada setengah akar 2. Nilai sin dan cos dari 45 itu adalah tetap setengah akar 2. Terus 3/5 kita tulis di sini. 3/5. Setengah berarti kita tulis di sini setengah. Ini setengah ya. Sin 90. Kok sin 90? Cos 90. Di sini 0, berarti kita di sini tulis 0. Terus bagaimana menentukan tan? Ini 1 ya tadi ya, ini 1. Bagaimana menentukan tan? Nah, tan, ingat, tan itu sama dengan sin per cos. Jadi hasil dari sin per cos. Sinnya 0. 0 dibagi 1. Berapa yuk? 0 bagi 1 sama dengan 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Lihat, itu adalah tan. Berarti di sini adalah tan 30 sama dengan sinnya setengah dibagi dengan setengah akar 3. Loh, coret. Terus kita kalikan dengan akar sekawan. Bagi akar 3, dikali akar 3, di bawahnya juga dikali akar 3. Berarti sama dengan atas akar 3, bawah akar 3 kali akar 3 adalah 3. Berarti di sini adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Terus tan 37, 3/5. Tan 37 sama dengan 3/5 dibagi, atau kalau kita rubah menjadi perkalian berarti dikali dengan tan 3/5 dikali ini dibalik 5/4, ya kan? Coret berarti sama dengan 3/4. Nah, di sini adalah 3/4. Terus tan 45 itu adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, habis ya, sama-sama habis, berarti sama dengan 1. Tan 53 sama dengan 4/5 dibagi 3/5 atau dibalik menjadi 4/5 dikali 5/3. 5-nya dicoret berarti sama dengan di sini adalah 4/3. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret berarti sama dengan akar 3. Nah, tan 90 sama dengan 1 dibagi 0. 1 bagi 0 berapa yuk? 1 bagi 0 itu adalah tak terdefinisi. Ini bisa kalian tulis, ada yang nulis tak terdefinisi, atau kalau istilah internasionalnya itu adalah undefinisi, undef, kayak gini. Ini dia tak terdefinisi. Tapi juga tidak salah kalau ada buku yang menuliskan dia, dan dia adalah tak hingga. Jadi seperti ini. Ini tak hingga. Ini simbol tak hingga. Kedua-duanya benar ya, ini kedua-duanya benar. Karena ada yang beranggapan
ini adalah hasil dari tan 90 itu adalah undefined atau tak terdefinisi, karena caranya adalah menentukan tan-nya itu adalah sin per cos. Kemudian yang beranggapan ini adalah tak hingga juga benar. Nanti penjelasannya kenapa kok kedua-duanya benar, nanti silahkan kalian tanyakan di matematika, biar waktu kita nggak habis untuk matematikanya. Nah, ini kan pelajaran apa? Fisika, ingat ya. Oke. Yang perlu kalian pahami selanjutnya adalah yang ketiga, nilai sin, cos, dan tan di setiap kuadran. Masih ingat apa itu kuadran? Ayo. Dalam sudut 360 derajat, kalau kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini mulai dari 0 derajat, terus di sini adalah 90 derajat, terus di sini adalah 180 derajat, di sini adalah 270 derajat, dan di sini adalah 360 derajat. Kalau kita bagi menjadi 4, maka ini adalah kuadran 1. Jadi di sini ada kuadran 1, saya tulis K1. Kemudian di sini adalah kuadran 2. Terus di sini adalah kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Nah, ada 4 kuadran. Pada kuadran 1, nilai sin, cos, dan tan itu semuanya nilainya positif. Ini yang perlu kalian pahami ya. Di kuadran 1, baik itu nilai sin, cos, dan tan itu semuanya nilainya adalah positif. Jadi di sini adalah semua positif. Terus di kuadran kedua, yang positif itu hanya sinus saja. Hanya sinus saja atau sin saja yang positif. Lainnya negatif. Jadi cos dari sudut 90 sampai 180 itu minus. Begitu pula dengan tan. Berarti yang di sini positif adalah sin saja. Terus yang di kuadran 3 yang nilainya positif itu adalah hanya tan. Yang positif hanya tan. Terus yang di kuadran 4 yang positif hanya cos. Cara gampang ingat-ingat ini adalah kata kuncinya semua sindikat tangan kosong. Ingat ya, semua sindikat tangan kosong. Di kuadran 1 nilai positif semuanya. Di kuadran kedua yang positif hanya sin. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Di kuadran 4 yang positif hanya cos. Semua sindikat tangan kosong. Terus bagaimana kalau kita mau menentukan, misalkan di sini adalah sin, kalau yang ini kan tadi gampang, ada sudut istimewa 0, 30, 37, 53, 45, 53, 60, 90. Terus bagaimana kalau lebih dari 90? Misalkan ada 150. Terus bagaimana kalau mau menentukan sin 150? Nah, sekarang sin 150 derajat itu kan sama dengan sin 180 dikurangi berapa yo? Dikurangi 30. Maka sin 150 itu sama aja dengan ambil nilai di akhirnya di sini. 30 kan? Berarti sama aja dengan sin 30. Terus dilihat nih di sini, nilai sin itu positif. Nah, ini kan sin, berarti hasilnya ini adalah sin 30 berapa? Setengah. Loh, positif. Ya kan? Di sini positif. Jadi nanti positif atau negatifnya berdasarkan aturan ini ya. Semua sindikat tangan kosong. Karena di sini 150, berarti di sini kan kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Terus bagaimana kalau misalkan lagi-lagi misalkan sin 210, berarti 210 di kuadran berapa yo? Sin 210 di kuadran 3. Nah, kan 210 di kuadran 3. Sin 210 derajat berarti sama dengan sin. Ini juga yang perlu kalian pahami. Kalau di antara 180 sampai 90, menentukannya adalah di sini 180 dikurangi sudut istimewanya. Maka hasilnya itu sama dengan sudut istimewa ini. Kalau yang antara 180 sampai 270 berarti kuadran 3 itu adalah 180 ditambah sudut istimewa. Nah, nanti sama dengan sudut istimewanya itu. Begitu pula dengan di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 itu nilainya adalah 360 dikurangi sudut istimewa. Nanti nilainya sama dengan sudut istimewanya ini. Kita lanjutkan di sini. Sin 210 itu sama dengan sin 180 ditambah berapa yo? Ditambah 30. Oh, berarti sin 210 derajat itu sama dengan sin 30.
Loh, sama-sama dengan sin 30, sin 150 juga sin 30, sin 210 juga sin 30. Tapi dilihat, ini di kuadran ketiga. Yang positif hanya tan, berarti sin dan cos negatif. Berarti sinnya adalah negatif setengah. Nah, itu adalah sin 210 derajat. Lagi, misalnya di kuadran 4, nilainya berapa yo? 300 misal. 300. Tentukan sin 300, berarti sin 300 derajat sama dengan sin berapa ya? 360 dikurangi 60. Berarti sin 300 itu sama dengan sin 60. Terus dilihat di kuadran keempat yang positif itu apa? Cos. Lah ini sin. Berarti di sini hasilnya pasti negatif. Sin 60 berapa yo? Setengah akar 3. Berarti di sini hasilnya adalah min setengah akar 3. Sin 300 derajat. Oke. Nah, yang keempat yang perlu kalian pahami adalah cara memproyeksikan suatu besaran pada koordinat X dan Y. Jadi di sini misalkan ada suatu besaran vektor F dia miring pada suatu bidang X dan Y. Vektor F ini dapat kita proyeksikan dalam sumbu X juga dalam sumbu Y. Atau karena dia miring, pasti dia punya dua nilai, yaitu F searah sumbu X dan F searah sumbu Y. Kalau kita teruskan seperti ini, karena dia tadi miring, berarti dia di sini punya gaya searah sumbu X, Fx, vektor F searah sumbu X. Di sini juga ada Fy. Ingat ya, vektor F ini karena miring sehingga dapat kita proyeksikan searah sumbu X yaitu Fx dan searah sumbu Y yaitu Fy. Berarti kan tinggi antara ini dan sampai ke sini itu sama aja dengan tinggi Fy. Ya kan? Atau lebar dari sini ke sini itu adalah sama dengan lebar sepanjang Fx. Nah, di sini biasanya diketahui misalkan diketahui theta. Misalkan yang diketahui tetanya adalah di sini. Masih ingat bagaimana cara menentukan sin theta? Sin theta sama dengan sin demi depan per miring. Depannya apa? Fy kan? Fy. Miringnya adalah F. Berarti kita bisa menentukan nilai Fx dan Fy. Di sini berarti Fy sama dengan F dikali sin theta. Oh, berarti Fy itu nilainya adalah F sin theta. Terus, bagaimana mencari cosnya? Sekarang cos. Cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah Fx. Fx per miringnya adalah F. Oh, berarti Fx itu sama dengan F dikali cos theta. Itu ya. Fy itu nilainya adalah F sin theta. Fx itu nilainya adalah cos theta. Tapi ingat, tidak selalu yang searah sumbu X, Fx itu cos, dan juga tidak selalu yang searah sumbu Y, Fy itu F sin theta. Ingat ya, tidak selalu yang searah sumbu X itu cos, dan tidak selalu yang searah sumbu Y itu sin. Contoh, dengan kasus yang sama tadi, tetanya misalkan yang diketahui ternyata ada di sini. Yang dipakai adalah di sini, tetanya di sini. Kalau tadi kan di sini, di bawah. Yang sekarang di atas. Bagaimana menentukan sin tadi? Sin theta sama dengan, ingat sin demi, depannya theta adalah Fx. Fx per miringnya adalah F. Berarti Fx sama dengan F sin theta. Terus yang cos theta sama dengan cos theta adalah cos sami, samping per miring. Sampingnya adalah Fy. Berarti di sini adalah Fy per F. Berarti Fy sama dengan F dikali cos theta. Lihat, tidak selamanya yang searah sumbu X itu adalah cos, tidak selamanya yang searah sumbu Y itu sin. Berarti kalau kita mau ambil kesimpulan, kuncinya itu adalah yang mengapit. Lihat, F untuk mencari nilai Fx ini kan kalau kita robohkan, berarti F untuk mencari Fx itu kan mengapit sudut theta.
lihat mengapit theta. Untuk mencari fx itu ternyata mengapit sudut theta. Maka kalau mengapit itu pasti fx ini sama dengan cos. Jadi itu ya, gampangnya gitu. Kalau mengapit sudut itu adalah cos. Berarti fx sama dengan cos. Lawannya sin. Nah, kalau sekarang lihat di sini, mengapit itu cos. F di sini mengapit, berarti di sini mencari fy itu pasti cos. Lawannya sin. Nah, mengapit itu cos, lawannya sin. Berarti kata kuncinya adalah kalau mengapit sudut yang diketahui ya, berarti dia pakai cos theta. Lawannya berarti pakai sin theta. Itu ya. Oke. Yang kelima yang perlu kalian pahami itu adalah aturan sinus dalam segitiga. Kalau yang di awal tadi adalah segitiga siku-siku, kalau yang di sini adalah segitiga sembarang, jadi segitiga. Nah, misalkan segitiganya adalah segitiga seperti ini, PQR. Di sini ada A, B, C, alfa, beta, dan gamma. Berarti aturan sinusnya itu menyatakan seperti ini. A atau PQ ya, berarti langsung saya tulis saja A ya. Dan di sini adalah A per sin sudut di seberangnya. Kalau ini A berarti sudut seberangnya adalah alfa. Itu sama dengan B per B di sini kan sudut di seberangnya atau yang dihadapnya, berarti di sini beta. Sin beta sama dengan C per sin sudut di seberang C. C-nya di sini, sudut seberangnya adalah yang dihadapnya adalah gamma, berarti sama dengan sin gamma. Nah, di sini yang disebut sebagai aturan sinus dalam suatu segitiga. Contoh soal. Ada suatu segitiga dengan segitiga PQR yang diketahui panjangnya adalah PR 8, QR 6. Terus di sini adalah sudut 53, di sini sudut beta. Yang ditanyakan adalah berapa sudut beta ini. Nah, kalau kita pakai aturan sinus, berarti lihat sin sudut seberangnya yang ditahu di sini adalah ini dan ini, berarti kita di sini pakai PR itu sama dengan sin PR sin 53 sama dengan QR per sin beta. Nah, yang ketiga nggak usah kita tuliskan karena yang ditanyakan hanya beta saja. Berarti PR itu berapa tadi yo? PR-nya 8 per sin 53. Sin 53 berapa? Sin 53 sama dengan 0,8. Sama dengan QR-nya berapa? QR-nya 6 per sin beta yang kita cari betanya. Nah, 8 bagi 0,8 hasilnya berapa? 10. 10 sama dengan 6 per sin beta. Berarti sin beta sama dengan 6 per 10 atau sin beta sama dengan 0,6. Maka beta sama dengan, ini sama aja dengan sin inverse sin dari 0,6 atau kalian bisa tuliskan dalam bentuk arcus sin 0,6. Sin berapa yang hasilnya 0,6? Sin berapa yo? Sin 37. Oh, berarti beta sama dengan 37 derajat. Itu tadi beberapa aturan sin, cos, dan tan yang perlu kalian ketahui sebelum masuk ke subbab yang selanjutnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.